Halo semuanya Sobat After Race, balik lagi bersama gue Sandrina Evanalia. Kali ini langsung aja gue akan ngebahas soal edisi spesial, yaitu di mana kita akan ngebahas soal VD EGA. Karena waktu kemarin di website MotoGP, VD EGA ini jadi bintang tamu ya di artikelnya MotoGP pada tanggal 11 Juni 2026 kemarin. Nah, MotoGP ini membuat episode khusus untuk VD EGA ya, untuk memperkenalkan VD EGA bagi para fans yang ada di dunia dan juga internasional gitu ya, bagi para fans MotoGP tentunya. Lalu apa sebenarnya isi dari artikel MotoGP yang membahas tentang VD EGA? Jadi kita akan bahas ya satu persatu. Jadi waktu kemarin memang dari pernyataan ataupun artikel MotoGP ini mengungkapkan bahwa VD EGA merupakan seorang pembalap Indonesia yang mengukir sejarah gitu ya di Moto3. Dan ini di awal-awal artikelnya MotoGP memperkenalkan profil dari VD EGA yang lahir pada 23 November 2008 di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Indonesia, yang saat ini berkompetisi di kejuaraan Grand Prix gitu ya di Moto3 bersama dengan Honda Tim Asia. VD EGA disebut oleh MotoGP sebelumnya ini menggunakan nomor motor 54 dan sekarang ini menggunakan nomor 9 ya di Moto3. Dan juga VD EGA disebut sebagai pembalap Indonesia yang mencetak sejarah berhasil naik podium Grand Prix ya setelah finish di posisi ketiga di Moto3 Brazil waktu kemarin. Dan pencapaian ini menurut dari MotoGP menjadikan VD EGA menjadi figur yang berpengaruh secara budaya gitu ya dalam olahraga Indonesia. Dan perjalanan VD EGA ini dimulai dari kota kecil Yogyakarta melalui Asia Talent Cup hingga podium Moto3 di Brazil dan menjadikan VD EGA ini menjadi bintang yang sedang naik daun ya, baik di Indonesia maupun di internasional. Nah, sementara untuk di sub artikel kedua dari website MotoGP, ini mengenai VD EGA bahwa MotoGP mengulik bagaimana soal perjalanan VD EGA dari Gunung Kidul ke kancah internasional Moto3. Dan menurut dari MotoGP di sini, VD EGA Pratama berasal dari Wonosari di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, daerah yang menurut dari MotoGP ini tidak begitu dikenal dalam menghasilkan talenta motorsport kelas dunia. Dan MotoGP ini menyebut bahwa VD EGA terinspirasi dan juga didorong oleh ayahnya yaitu Sudarmono yang juga mantan pembalap motor yang berkompetisi ya di kejuaraan nasional Supersport 600 waktu dulu. Sementara untuk VD EGA ini mulai mengendarai mini bike pada usia 5 tahun dan kemudian pada usianya 6 tahun VD EGA ini sudah berkompetisi di balap motor. Dan pada tahun 2019 saat berusia 10 tahun VD EGA ini telah memenangi kejuaraan nasional balap underbone ya, yang waktu dulu ini sempat juga diwawancarai sama Deddy Corbuzier gitu ya di Trans 7. Dan ini adalah tanda awal potensi dari VD EGA untuk bisa menjadi salah satu bintang balap motor Indonesia di masa depan. Dan selain dari ayahnya yaitu Sudarmono, VD EGA ini juga terinspirasi oleh idolanya yaitu Casey Stoner, legenda MotoGP, yaitu juga anggota Hall of Fame ya, dan juara dunia MotoGP pada tahun 2007 dan juga 2011. VD EGA ini menyebut bahwa bintang Australia ini ataupun Casey Stoner sebagai pembalap favoritnya sepanjang masa. Dan menurut dari MotoGP, ketika VD EGA ini nggak balapan ya, VD EGA suka bersantai dengan memancing atau juga menjaga kebugaran dengan bersepeda. Dan sementara itu di lintasan balap, VD memang sepenuhnya fokus pada balapan dan tujuan utama dari VD EGA ini sangat jelas ya, bahwa VD EGA di sini menyebut bahwa saya ingin menjadi pembalap MotoGP Indonesia pertama dan menjadi juara dunia, kata VD EGA. Semoga ini doanya, harapan dari VD EGA ya, dan juga cita-cita dari VD EGA tentunya bisa terkabul nantinya karena ini menjadi harapan yang sangat besar juga bagi para fans VD EGA dan juga para fans MotoGP gitu ya di Indonesia. Nah, di subbagian selanjutnya dari artikel MotoGP ya, MotoGP ini mengulas bagaimana perjalanan VD EGA dari Moto4 Asia Cup. Setelah menunjukkan performa mengesankan di tingkat nasional Indonesia pada usia yang sangat muda yaitu pada usia 10 tahun ya, tadi di kejuaraan nasional underbone, ini VD EGA Pratama diundang sebagai pembalap wildcard untuk berkompetisi di Asia Talent Cup pada tahun 2021 di Mandalika saat VD EGA berusia 12 tahun ya, dan ini juga memberikan pengalaman balap internasional untuk pertama kalinya buat VD EGA.
Nah, Asia Talent Cup atau yang sekarang bernama Idemitsu Moto4 Asia Cup ya, ini adalah seri junior unggulan MotoGP Sport Entertainment Group di Asia yang memang dirancang untuk menemukan dan juga mengembangkan generasi penerus talenta balap untuk Asia gitu ya. Dan alumni sebelumnya termasuk bintang MotoGP saat ini yaitu ada Ai Ogura dari Jepang dan juga Somkia Chantra yang kemarin ya sempat di MotoGP dari Thailand. Dan sekarang ini berlaga di tahun 2025 ya di MotoGP dan juga sekarang berkompetisi di World Superbike. Dan dari MotoGP, VDEG ini mencatatkan kemajuan yang signifikannya dan juga sangat pesat di Asia Talent Cup, bahwa finish ketiga dalam musim penuh pertamanya pada tahun 2022 dan kemudian mendominasi kompetisi pada tahun 2023, bahwa VDEG ini memenangi 9 balapan dari 12 balapan yang ada untuk menjadi pembalap Indonesia pertama yang pernah merengkuh titel dari Asia Talent Cup. Ini luar biasa banget ya, karena didominasi sama VDEG semuanya ya. Dari 12 balapan, 9 kalinya VDEG ini bisa menang. Dan menurut dari VDEG, prestasi terbesar dari VDEG sejauh ini adalah gelar Asia Talent Cup, karena saya adalah juara Indonesia pertama kalinya di kompetisi ini, dan juga balapan terbaik saya adalah di ronde kelima di Malaysia, karena saya berhasil mengamankan gelar juara dunia ya waktu dulu di sana. Dan usai mengamankan titel Asia Talent Cup dengan kemenangan di Sepang, kesuksesan ini langsung membawa VDEG promosi ya ke Red Bull Rookies Cup. Nah, Red Bull Rookies Cup ini memang menjadi ajang yang sangat diperhatiin ya bagi para bos gitu ya, bos motor, kemudian juga bos otomotif sama orang-orang yang di pedok, karena Red Bull Rookies Cup ini termasuk adalah ajang balap ataupun seri junior yang paling kompetitif di dunia. Dan Red Bull MotoGP Rookies Cup ini adalah mempertemukan para pembalap gitu yang berlomba dengan motor KTM identik di depan banyak penonton event Grand Prix ya, dan juga berhasil bahwa ini mencerminkan adanya bakat yang murni di bawah sorotan dan juga tekanan besar, karena semuanya sama ya, ini spesifikasi motornya yaitu pakai motor KTM yang sama. Dan dalam musim pertamanya pada tahun 2024, ini VDEG menduduki peringkat ke-8 klasemen akhir ya, sebuah debut yang sangat solid, kemudian debut yang juga sangat kompetitif, apalagi waktu di tahun 2024 itu VDEG adalah pertama kalinya ke Red Bull Rookies Cup, dan kemudian pada tahun 2025 VDEG menjadi pemenang gitu ya di balapan, usai mencetak kemenangan perdana di Red Bull Rookies Cup di Mugello. Usai menang di sirkuit Mugello Italia di Red Bull Rookies Cup, ini VDEG juga menambah jumlah kemenangannya yang kedua ya di sirkuit yang sama, dan kemudian juga serta kemenangan ketiga di sirkuit Sachsenring Jerman. Nah, kemenangan pertama di Mugello ini merupakan tonggak yang paling penting buat VDEG dan juga Indonesia, karena ia menjadi pembalap Indonesia pertama yang pernah memenangi balapan di Red Bull Rookies Cup. Dan karena itu, saat lagu kebangsaan Indonesia Raya ini berkumandang di akhir Grand Prix gitu ya di Red Bull Rookies Cup Italia Mugello, ini adalah sebuah momen yang membanggakan bagi penggemar balap Indonesia dan juga seluruh dunia. Tentunya gue waktu itu juga di tahun 2025 sangat bangga juga ya, dan juga bisa melihat wow, ini seorang pembalap ya, Indonesia gitu ya, bisa mengumandangkan Indonesia Raya di Mugello. Dan kalau kita lihat ya sekarang, waktu di tahun 2025 mungkin ada VDEG, di tahun ini di 2026 ini ada Kiander Ramadipa yang juga mengikuti jejak dari VDEG Pratama, dan dia juga bisa mengumandangkan lagu Indonesia Raya ya di Red Bull Rookies Cup untuk kemarin di Jerez, Spanyol ya di tahun 2026 ini. Nah, sebagai satu-satunya pembalap yang mampu secara konsisten menantang juara bertahan yaitu Brian Uriarte, VDEG ini mengakhiri musim sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup di tahun 2025 dengan torehan poin 181 poin ya, 6 podium dan 7 kali finish posisi 4 besar. Dan ini juga membuat VDEG berpartisipasi dalam Junior GP World Championship, menempati peringkat ke-10 klasemen akhir, dan juga menambah pengalaman VDEG di ajang balap top Eropa. Dan pada akhir tahun 2025, ketika VDEG ini naik panggung di FIM MotoGP Awards di Valencia sebagai pengakuan atas prestasi runner-up gitu ya di Red Bull Rookies Cup pada tahun 2025, ini pun VDEG menjadi satu-satunya pembalap Indonesia pertama yang menghadiri ajang FIM MotoGP Awards gitu ya. Dan ini pun menerima penghargaan dalam acara tersebut.
Nah, saat ini setelah balapan dari Moto3 Hungaria 2026 kemarin, ini ada sejumlah catatan VD Ega yang menurut gue ini adalah sangat kompetitif gitu ya, karena VD Ega masih bisa konsisten berada setidaknya di 10 besar. Waktu kemarin ini untuk saat ini posisinya VD Ega berada di posisi ke-6 untuk klasemen juara dunia Moto3 ya, dengan 71 poin. Kemudian untuk klasemen Rookie of the Year-nya di tahun 2026 ini dia berada di posisi kedua dengan catatan poinnya 71 poin, atau hanya selisih 1 poin dari posisi pertama yaitu Brian Uriarte ya. Dan kemudian untuk catatan perolehan Grand Prix sejauh ini setelah 8 seri Moto3, Moto3 Thailand ya, kita ingat di finish posisi kelima, kemudian di Moto3 Brazil dia podium ketiga, kemudian di Moto3 Amerika ataupun di Kota Amerika ini VD Ega memang DNF, kemudian di Moto3 Jerez Spanyol ya, VD Ega ini finish ke posisi 6, kemudian Moto3 Le Mans Prancis finish posisi 4, tapi kemudian menjadi posisi ketiga ya, karena Adrian Fernandez ini didiskualifikasi di 6 balapan. Dan kemudian kemarin di Moto3 Catalunya VD Ega finish di posisi ke-7, Moto3 Mugello Italia VD Ega finish ke posisi ke-8, dan juga kemarin terakhir di Moto3 Hungaria finish posisi 16. Padahal VD Ega mungkin bisa berada di 10 besar kalau nggak kena long lap penalty waktu itu ya. Dan sejauh ini kalau gue merasa VD Ega bisa dibilang konsisten gitu ya, bisa finish di 10 besar. Dan hal ini tentunya membuat pedok MotoGP ya itu juga melihat bagaimana performnya VD Ega, karena ini juga ada reaksi dari Carlo Merlini ya, selaku dari Direktur Pemasaran Gresini Racing Team. Ini menyebut bahwa VD Ega sebagai talenta Asia terkuat saat ini. Dan juga untuk pembalap MotoGP Gresini Racing Team yaitu Alex Marquez ini juga sempat menyebut VD Ega gitu ya kepada teman-teman media. Lalu apa sih yang membuat VD Ega begitu istimewa ya menurut dari MotoGP? Dan MotoGP ini juga menganalisis kemampuan dari VD Ega. Jadi menurut dari MotoGP jawabannya adalah gaya berkendara VD Ega dan juga kekuatan teknis dari VD Ega. Menurut MotoGP nih ya, jadi bagi penggemar yang ingin memahami mengapa VD Ega bukan hanya sosok yang sangat populer, tetapi juga talenta balap elit sejati. Dan dari MotoGP, ini ada sejumlah kekuatan teknis utama dari VD Ega. Yang pertama, ini menurut dari MotoGP secara konsisten menunjukkan stabilitas luar biasa ya saat hard braking. Ini pun juga menjadi sebuah ciri balap elit gitu ya, ataupun sebuah ciri yang dikembangkan VD Ega selama berkompetisi di Asia Talent Cup ataupun waktu saat ini di Idemitsu Moto4 Asia Cup ya. Kemudian kekuatan teknis dari VD Ega yang kedua dari MotoGP itu adalah memiliki insting menyalip yang sangat agresif. Ini pun juga dibuktikan dengan adanya upayanya meraih podium pada lap terakhir di Moto3 Brazil waktu kemarin yang akhirnya VD Ega bisa podium ketiga ya. Kemudian untuk kekuatan teknis ketiga lainnya menurut dari MotoGP ini adalah adaptasi sirkuit yang cepat dari VD Ega, karena meskipun VD Ega ini belum pernah balapan di Buriram Thailand dalam konteks kejuaraan dunia ataupun Grand Prix, menurut dari MotoGP VD Ega ini bisa langsung berada di antara para pembalap terdepan di Moto3 Thailand ya. Waktu kemarin kita juga tahu bahwa di Moto3 Brazil ya VD Ega itu kan sirkuitnya benar-benar baru gitu, benar-benar baru buat semuanya, benar-benar baru buat VD Ega, tapi VD Ega berhasil podium ketiga gitu. Dan waktu kemarin di Moto3 Hungaria kita tahu banget kalau itu ada sirkuit yang juga baru banget buat VD Ega, tapi karena VD Ega kena long lap penalty ya, jadinya memang harus berada di posisi ke-16. Nah, kekuatan teknis yang keempat dari MotoGP dari VD Ega yaitu adalah ketahanan mental. Jadi meskipun memang sempat turun ke posisi ke-10 gitu ya di Moto3 Brazil, VD Ega ini tetap berusaha gitu ya, pantang menyerah sampai akhirnya dia bisa berada di podium ketiga. Dan waktu kemarin kalau kita lihat beberapa kali di balapan sebelumnya gitu, VD Ega ini kan memang terlempar cukup jauh ke belakang, tapi dia tetap bisa manajemen balapannya gitu ya. Kemudian juga dia enggak putus asa sampai akhirnya bisa finish di posisi 10 besar. Oke, satu lagi yang menarik menurut dari MotoGP, VD Ega ini mempelajari sirkuit-sirkuit baru melalui video game MotoGP ya, dan dengan menonton rekaman balapan. Oke, teman-teman, itu dia kekuatan teknis ya dari VD Ega, kemudian juga ulasan artikel MotoGP mengenai VD Ega yang disebut-sebut sebagai pembalap Indonesia yang berhasil mengukir sejarah di Moto3
Menurut gue emang keren banget Fede Ega ini dan juga menjadi seorang pembalap yang luar biasa, humble gitu ya. Kalau kita lihat dan juga dengerin apa pernyataan-pernyataan dari Fede Ega setelah balapan maupun sebelum balapan gitu. Terus udah gitu juga tentunya kita berharap bahwa Fede Ega selalu bisa terus belajar dan juga mengimprove gitu ya, improve dirinya sendiri supaya bisa performanya lebih baik lagi. Dan bisa lagi untuk mengambil alih ya posisi pertama dari Rookie of the Year. Meskipun kalau kata Fede Ega, Rookie of the Year itu bukan sesuatu tujuan utamanya gitu ya. Tujuan utama dari Fede Ega di musim pertamanya ini adalah mendapatkan poin gitu, tapi bukan mendapatkan podium. Podium itu hanya bonus menurut dari Fede Ega. Tapi tentunya kalau misalkan bisa podium terus ya, bisa memang dapat poin terus ya, alhamdulillah kan ya, bukan sesuatu yang memang tidak mungkin untuk bisa dilakukan sama VDEK. Oke guys, segitu dulu untuk review After Race kali ini. Jangan lupa untuk share, like, dan juga komen. Kalau misalkan teman-teman pengen berdiskusi di kolom komentar, bisa banget, ataupun bertanya gitu ya seputar MotoGP dan juga Moto3 VDEGA, boleh banget, nanti akan gue jawab ya. Bye-bye semuanya.